Ini sepertinya pemerintah sudah tidak sama sekali empati terhadap rakyat. Empatinya hilang. Padahal kita ketahui sampai saat ini pun rakyat itu sudah sulit, susahnya minta ampun. Untuk kita sendiri, untuk emak-emak itu yang akan terdampak sangat luas. Karena kita ada di rumah. Ketika kenaikan Pertalite itu terjadi, kenaikan bahan pokok akan terjadi. Sementara penghasilan suami itu tetap. Jadi dengan ini Aliansi Rakyat Menggugat menolak kenaikan BBM. Oke? Di samping itu pula pasti akan berdampak ke elemen lainnya, ke fungsi lainnya, terutama juga tentang ongkos, transportasi, akomodasi dan lain-lain. Tidak hanya kebutuhan dapur, tetapi semua akan terdampak kepada UMKM, kepada pengusaha kecil lainnya. Jadi Bapak Jokowi ataupun sekarang Bapak Luhut yang sekarang katanya sepertinya tidak sinkron ya. Ketika Pak Jokowi berbicara A, Pak Luhut bicara B. Padahal keduanya itu ada di dalam satu kabinet. Jadi ini kenapa? Apa tadinya tidak ada rapat, tidak ada meeting, tidak ada kesamaan kata-kata? Apakah perkataan dan kenyataan tidak sama? Jadi benarnya di mana? Kebenaran di dalam pemerintahan ini ada di mana? Terutama semua yang menyangkut tentang kehidupan rakyat. Oke? Jadi jangan pernah memicu konflik dengan rakyat, membuka front dengan rakyat ketika itu menyentuh langsung kehidupan kami, terutama para ibu yang ada di rumah, karena kami tidak akan tinggal diam. Karena kami yang tersentuh langsung ketika agenda yang dicanangkan oleh Bapak Jokowi maupun Pak Luhut itu terjadi. Kaget juga ya, melihat banyak banget harga-harga yang sudah naik. Dan hari ini si Mbak bilang katanya telur naik 32.000. Wow, nah kan, jadi setiap daerah beda-beda, tapi pasti mahal ya 30.000. Nah, jangankan itu telurnya, apalagi ayamnya, ya kan. Tapi bagaimana yang punya anak kecil, ya kan? Mau nggak mau kan kita harus kasih makanan yang bergizi untuk anak-anak kita nih, gitu. Nah, kalau itu aja udah mahal, itu sebelum ada wacana kenaikan bahan bakar. Kebayang nggak kalau bensin itu ikutan naik? Enggak, jadi semua pasti akan naik, ya kan? Kemarin listrik kita sudah berteriak naik ya. Kemudian gas LPG naik ya. Jadi nggak ada semua, jadi cuman harga diri kita ya, harga diri bangsa dan kualitas hidup kita yang turun ya. Tapi semuanya naik. Yang memang alasannya sih katanya resesi dunia, jadi kita tidak bisa mengelak lah segala macam. Tapi tolong dong Pak, lihat deh Pak, masyarakat Indonesia di bawah, jangan terlalu ini kan semua ini emang kayaknya kesalahan dari cara regulasi dari cara Bapak memerintah kali ya, karena Anda sudah gagal itu mensejahterakan rakyat, karena banyak rakyat yang susah Pak. Tolong kepada bapak-bapak pejabat itu mendingan jangan pakai itu deh, apa sih kalau jalan tuh yang pakai apa sih namanya? Patwal. Ya, jangan pakai patwal, biar bisa melihat bagaimana susahnya masyarakat. Karena kalau Anda pakai patwal ya, langsung bangun, langsung sampai rumah. Jadi terlewat apa yang terjadi kepada masyarakat Indonesia. Nah, dan akhirnya tidak akan timbul rasa empati ya. Yang Anda pikirkan itu hanyalah untuk sebagian dari yang ada dari kalian yang di atas, tapi yang kami siapa yang memikirkan? Sedang kami di sini tuh sudah susah Pak, untuk makan aja, untuk makan yang normal ya, yang ada nasi, nggak usah ngomongin 4 sehat 5 sempurna ya, nggak usah deh gitu ya. Tapi untuk satu nasi dan lauk aja kita sudah susah. Jadi tolong kepada bapak-bapak yang ada di sana, aku tidak mau ngomong yang terhormat karena sebetulnya tidak terhormat dan tidak mulia juga ya. Tolong pikirkanlah nasib kami, dan kita Aliansi Rakyat Menggugat sebagai emak-emak, kita tidak akan berhenti melawan. Kita akan terus melawan dan kita akan terus membuat bising biar kalian tahu kalau memang kami ini rakyat susah. Kita bahas masalah rencana kenaikan harga BBM, dan itu sudah
utarakan Bapak Presiden kita dan dibantu dengan Pak Luhut juga. Sebelum itu diputuskan, apakah sudah diberikan benar-benar langkah yang akan dijalankan itu? Karena benar katanya Ida, kata Menlu, kata Daeng bahwa Indonesia belum sama dengan yang sudah dibandingkan dengan Bapak bilang di luar negeri kita sudah termasuk yang paling murah. No, pendapatan per kapita kita nggak sama kayak di sana. Kita bisa termehek-mehek dengan sikap Bapak yang bilang kalau harga naik, no problem. Tidak, gaji kita nggak naik, bahan otomatis kalau bahan bakar naik otomatis naik. Karena apa? Transportnya udah nggak karu-karuan, sewanya dari daerah ke Jakarta, jadinya harga luar biasa. Telur udah naik, apalagi nih minyak tetap aja di gitu, gas juga. Jadi kalau aku pikir sih saya nggak setuju dengan kenaikan itu, dan tolong dipikirkan ulang, dipikirkan berulang-ulang, karena rakyat akan bergerak dan melawan kalau misalnya Bapak tetap akan memutuskan untuk menaikkan harga Pertalite. Oke? Saya pikir cukup itu aja deh. Terima kasih. Ini kita baru katanya ya, kemarin itu baru merayakan kemerdekaan di Istana Negara. Katanya tanggal 17 Agustus itu hari kemerdekaan kita. Ini hilang hikmatnya, hilang rasa kesakralannya ketika pejabat di sana joget-joget bahagia, sementara di pasar sana berteriak telur naik, minyak naik, ongkos naik, gas naik, TDL naik, tapi harga diri naik, harga diri bangsa benar-benar anjlok. Jadi nilai merdekanya di mana? Merdeka untuk siapa? Yang merdeka itu pejabat, Pak, bukan rakyat. Catat ya, yang merdeka itu pejabat bukan rakyat. Jadi jangan sekali-kali Anda mengatakan Indonesia sudah merdeka, keluar dari penjajahan kolonial, tapi kita masuk ke dalam penjajahan kapitalis. Ini PR kita semua, dan PR Anda semua sebagai pejabat yang kita mau Anda selesai di tahun depan, tidak sampai ke 2024. Bisa? Itu tergantung sama rakyat sendiri. Teman-teman semua, untuk rekan-rekan yang ada di rumah, yang ada di dalam dan di luar negeri, Indonesia sedang sakit. Indonesia sedang sakit. Kenapa? Karena indikasinya, tanda-tandanya sudah ada bahwa pemerintah sekarang di-backingi oleh institusi keamanan itu. Dan sekarang di Indonesia sendiri sudah dikuasai oleh oligarki politik, oligarki ekonomi, dan yang dilakukan oleh para badut politik, bandar ekonomi, dan bandit. Oke, udah para bandit. Jadi itu saja. Jadi buka mata, buka hati, buka pikiran. Ini saatnya kita melihat, membaca, dan bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan tidak akan datang sendiri. Jadi kita yang harus membuat perubahan itu jadi kepada semua rakyat yang ada di luar sana dan merasakan hal yang sama seperti kita. Ayo kita sama-sama kita menyuarakan hati kita, menyuarakan apa yang kita rasakan kepada pemerintah. Tidak peduli, yang penting kita ribut, kita bikin berisik, agar pemerintah itu tahu kalau masih ada rakyat. Perjuangan belum berhenti. Jadi kita harus tetap fokus pada tujuan akhir kita adalah Jokowi mundur.